Pembahasan pertanyaan-pertanyaan seputar musik part 3 hanya di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama. Kali ini di podcast Guru Seni kita akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu pembahasan pertanyaan-pertanyaan seputar musik yang kalian pelajari. Jadi kita sampai di nomor ke-13 ya. Oke, kita buka. Nah, di sini ada Aulia Tania Kansa dari kelas vokal SMA Darul Ulum 2. Kelas 10 MIPA 6 ya. Oke, kamu tanya apa itu seriosa. Jadi seriosa itu merupakan jenis musik klasik, merupakan jenis musik klasik sih ya, jenis musik klasik yang biasanya ada di opera atau seria. Nah, kalau di Itali mungkin sebuah drama musikal yang serius, itu pada tahun 1720-an sampai dengan 1770 itu di sana berkembang musik seriosa. Musik seriosa itu mungkin identik. Nah, ini identik atau karakteristiknya identik dengan teknik vokal yang bulat-bulat. Misalnya ketika kita nyanyi tanah air, itu tanah air. Nah, identik seperti itu sih. Nah, itukah yang kalian tanyakan? Kalau jawabnya kurang memuaskan, bolehlah googling. Itu dari pengamatan saya ya. Oke, apa itu akapela? Akapela dari kata kapel, mungkin adalah musik-musik gereja, mungkin kapel seperti itu ya. Tapi pemahaman saya akapela adalah bermain musik tanpa menggunakan alat musik dan hanya menggunakan vokal. Bisa paduan suara yang tanpa alat musik sama sekali, bisa beatbox, itu termasuk jenis akapela mungkin ya. Kemudian nasyid, nah, dan sebagainya. Apa itu teknik whistle? Whistle itu artinya peluit. Nah, teknik whistle di dalam vokal, mungkin kamu kelas vokal ya ini ya. Dalam kelas vokal. Oke, teknik whistle itu semacam teknik membunyikan nada yang super tinggi ya di atas oktav rata-rata menggunakan teknik whistle namanya. Jadi sampai sekarang pun saya pribadi nggak ketemu. Mungkin seperti Mariah Carey itu sering menggunakan teknik whistle. Nadanya tinggi ketika kita memproduksinya dengan cara katanya sih mengeluarkan sedikit power untuk bersuara. Ini suara biasa. Ini suara pakai head voice. Teknik whistle atasnya lagi. Atasnya lagi. Saya nggak bisa keluar. Nanti bunyinya tinggi sekali semacam whistle, semacam belut. Tinggi, tapi nggak bersiul, tapi bersuara. Pakai pita suara yang dikecilkan. Tekniknya sampai sekarang saya belum ketemu. Setiap orang beda-beda pencapaiannya. Mungkin saya kurang latihan ya teman-teman. Oke, Adinuz Zahra Alkamila kelas gitar dari MTSN 2 Jombang. Kelas berapa? Kelas 7. Bagaimana cara pindah chord dengan cepat? Pertanyaan ini sangat template sekali. Bagaimana cara pindah chord dengan cepat? Tidak semua lagu pindahnya cepat. Timingnya yang kurang pas kalian. Bukan kecepatan pindahnya, tapi timingnya yang kurang pas. Bagaimana cara menentukan genjrengan gitar? Mendengar, merasakan, menganalisa. Dengarkan dulu, dirasakan iramanya. Kemudian kalian tirukan iramanya pakai strumming. Harus terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bagaimana mencocokkan genjrengan dalam sebuah lagu? Ya, saya ngomong sampai 4 kali nih. Dimainkan lagunya, dimainkan genjrengannya, disetel bareng-bareng seret, didengarkan sama orang, wah cocok ya ini genjrengannya. Nah, dan kamu sudah latihan tentunya. Latihan, dan latihan. Putri Nihayati kelas gitar SMA Darul Ulum 1. Kelas 10. Bagaimana cara pindah chord dengan cepat? Sama ini 3 pertanyaan ini. 4 pertanyaan ini. Oke, Putri Nabila Nisrina Sani Safira Akifavela. Insya Allah jawabannya hampir sama lah. Seperti itu tadi ya. Tidak perlu saya jawab berulang-ulang karena saya paham ini copy paste ya. Jadi saya berharap di dalam musik
tentu saja ketika belajar bersama saya, kalian lebih kreatif ya. Karena tidak ada yang salah. Kalau kalian meminta pembelajaran pakem, silakan akan saya kasih pakem standar yang bermain musik. Tapi saya kira kalian ketika belajar pakai pakem yang saya berikan, kesusahan nanti. Makanya saya menggunakan materi-materi pembelajaran yang sederhana, dan sederhana itu akan melahirkan kreativitas kalian. Tapi kalau copy paste tidak kreatif. Oke, Zia Al-Wafi dari kelas gitar SMA Darul Ulum 2. Kelas 10. Apakah chord gitar akustik dan elektrik sama? Sama. Yang membedakan adalah lagu. Ada lagu yang ada lagu misalnya lagu-lagu rock yang menggunakan power chord. Jadi ketika saya menyebut kunci C di power chord, bentuknya udah beda. Kunci C di open chord beda lagi. Kunci C posisi fret 3 beda lagi. Fret 7 beda lagi. Fret 12 beda lagi. Intinya yang membedakan adalah lagu. Mungkin kalau di gitar listrik dalam konteksnya belajar main band, ada dua posisi, yaitu gitar 1 dan 2, atau istilah lainnya filler dan combo, atau istilah yang umum melodi dan ritme. Nah, itu bagaimana cara bagaimana cara pindah chord dengan cepat. Cara pindah dengan cepat adalah, mungkin bukan cepat sih, bagaimana cara pindah chord timingnya tepat. Ya, caranya gimana? Ya, kalian terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bagaimana cara memainkan chord dengan petikan? Bagaimana cara memainkan petikan atau fingerstyle dalam lagu? Ya, kalian berlatih. Intinya tidak ada sesuatu yang instan dalam berekspresi ya. Musik ini hampir sama seperti olahraga. Bagaimana caranya menggiring bola? Nah, kamu harus latihan. Bukan sekedar bakat aja. Mungkin bakat itu akan menunjang, tapi menunjang, ingat ya, bukan menentukan. Saya berbakat sekali bernyanyi tapi tidak berlatih dan tidak saya gunakan. Saya kira bernyanyi itu tidak penting. Ya, tidak akan bisa kamu bernyanyi walaupun kamu berbakat. Oke, kita berlanjut. Zahra Ramadhani Kusumaningrum, kelas keyboard. Nah, ini mungkin satu-satunya kelas keyboard yang mengisi form saya di MTS Plus Darul Ulum Jombang. Bagaimana cara memindah tangan dengan cepat di touch? Hampir sama seperti kelas gitar sih. Bagaimana cara pindah kunci dengan cepat? Ya, terbiasa. Bagaimana caranya? Ya, itu terbiasa. Itu bukan bakat yang diberikan langsung. Enggak, tapi ya harus latihan dulu ya. Latihan dulu, timingnya dipaskan. Nah, nanti kamu insya Allah bisa memindah tangan dengan timing yang tepat ya. Bukan hanya cepat belum tentu tepat. Berweset mau pegang kunci C dari kunci C minor. Oke, nomor 2. Bagaimana cara menghafal chord dengan cepat? Tidak ada sesuatu yang instan dan cepat di dalam berlatih musik itu ya. Jadi latihan, dan latihan. Intinya kalau ingin menghafal di dalam musik ya, ini konteksnya belajar musik, kamu harus benar-benar mencintai. Kamu harus benar-benar merasakan lagunya. Bukan sekedar kamu bisa dengar, oh ini suara lagunya. Oh ini teorinya A minor, berarti saya mainnya gini. Rasakan, nanti kamu akan auto menghafal. Bagaimana bisa tahu kunci-kunci dalam sebuah lagu? Bisa pakai googling, bisa pakai ngulik atau dicari, bisa pakai dikasih tahu sama gurunya. Itu mungkin bisa. Oke, sekarang yang nomor berapa ini? 20 ya. Famaziatus Sakirah, kelas vokal SMA Darul Ulum 2, kelas 10 IPS 2. Gimana Pak? Gimana ya Pak? Saya nggak tahu. Ya berarti kamu di dalam pembelajaran ini kamu hanya, ya sudah, membuka tangan, mana materi saya. Kamu hanya menuntut hak tanpa, mungkin bukan tanpa sih, sedikit menjalankan kewajibanmu yang harusnya kamu berlatih dan tidak berlatih. Jadi ya gimana ketika dikasih tugas ya, saya nggak tahu. Ya terserah kalian. Ini kita hanya mencoba mencari apa yang kalian unek-unekan. Divani Agi Azalia Putri,
biola. Oh, yang belajar biola kemarin. MA unggulan Darul Ulum. Kelas 10. Sementara belum Pak, masih belajar memahami buku kemarin. Ya, baik. Belajar yang paling efisien dan cepat adalah tugas. Ya, kita belajar dengan tugas. Kalau nggak ada tugas, saya pribadi sama juga nggak belajar. Jadi saya pun ketika belajar seperti kalian, saya meminta tugas pada guru saya ya. Setor nyowo istilahnya. Oke, Nabila Safa Nur Aliyah. Kelas gitar SMA Darul Ulum 2. Kelas 11. Bagaimana cara memindah chord dengan cepat? Aduh, pertanyaan yang super sangat kreatif sekali ini ya. Hampir ada 7 anak yang bertanya seperti ini. Nggak saya jawab, silakan di rewind di menit keberapa itu yang menjawab pertanyaan tentang ini. Tapi ya, oke, saya jawab lah. Bagaimana cara memindah chord dengan cepat? Tidak semua lagu itu pindah chordnya cepat. Bukan kecepatan yang menjadi unsur utama dalam memindah chord, tapi timing yang tepat. Timing. Caranya tahu timing yang tepat ya rasakan lagunya. Berapa ketukan, kunci C berapa ketukan, kunci D berapa ketukan, dan sebagainya. Bagaimana cara menentukan kencrengan gitar? Mendengar, merasakan, dan menganalisa. Baru kalian bisa menirukan. Nomor 3, bagaimana caranya agar suara gitarnya menjadi enak? 1, berlatih. 2, alatnya. Alat 300.000 sama 3 juta beda teman-teman. Alat akustik sama elektrik beda. Yang enak itu subjektif, tapi yang pasti rego nggawa rupa. Kurang lebih seperti itu ya Safa. Ini Safa bukan sih? Safa yang dulunya nyanyi. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti podcast saya dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih sudah mengisi form dan saya doakan kalian cepat bisa dalam belajar. Itu saja dari saya hari ini. Saya akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Belajar terus.